Kali ini di dapurku ya teman-teman, aku lagi membersihkan pakai. Tadi sebenarnya mau nggak tak video, tapi kok biar aja lah daripada lama, terus nggak ada gambarnya, ya wes lah kita bikin video ya teman-teman ya. Ini untuk membersihkan kelakai teman-teman. Kelakai itu apa? Kelakai itu masa jenis gini loh, tanaman kayak pakis melungker-melungker gini loh. Ini khas Kalimantan Tengah. Kalau orang kalau nggak makan ini nggak afdol deh, kurang sip gitu deh. Ini kayak rumput gitu ya, tumbuh liar gitu sekitar kanan kiri kita banyak nih pohon kelakai. Jadi kalau kita mau hemat gitu ya nggak usah beli. Kalau kita mau terutusan itu bisa mencari kelakai ini teman-teman. Ini mudah aja caranya, gini, dipetik-petik yang mudah-mudah gini. Ini ceritanya tadi ada nenek-nenek yang jualan gitu ya, dia jualan, terus bapak tuh bapak tuh ya, kalau ada orang jualan di jalan kecil-kecil gitu ya, selalu dibeli. Karena apa? Kalau kelakai ini kan mereka nggak nanam gitu ya, mereka mencari gitu kan, jadi hasil jeripayah mereka mencari gitu kan, jadi yaudahlah kita beliin. Jadi bapak tuh memang orangnya gitu deh. Jadi dia pulang tadi habis keluar gitu, aku lagi tidur ya sudah terbangun sih siang tadi. Terus nah itu ada kelakai sama rebung katanya. Yang jualan tuh orang tua banget gitu, ya beliin aja gak apa-apa. Dia tuh targetnya kalau belanja itu sama orang-orang yang tua-tua gitu ya, nenek-nenek, terus yang jualannya sedikit-sedikit gitu dia tuh kalau beli tuh gitu. Ya pokoknya kan mereka cari rezeki juga, jadi kita beliin lah katanya gitu. Kalau bapak tuh gitu ya, kalau mau beli itu selektif banget. Ya wayahnya kita beli di tempat yang penuh ya penuh gitu ya, kualitas bagus-bagus. Tapi kalau ada yang jualan kayak gini, yang sanuk dikit-dikit gitu, kadang dia cuma bawa segini aja gitu ya, dia kan mencari itu mencari di mana tuh, di rumbut gitu kan. Ini jadi ini panen sendiri gitu, jadi kita beliin lah gitu ya. Terus dia juga mencari rebung sendiri gitu kan, terus kita beli juga. Jadi jualan itu kita membeli pada pedagang kecil-kecil gitu ya, pedagang kecil-kecil kita beli ya teman-teman ya. Jadi mereka juga dapat rezeki gitu ya. Aku sering kok kayak gitu, aku seneng kok kalau di pasar tradisional ya teman-teman, itu aku sering gitu. Kadang-kadang ada kecipir cuma berapa biji gitu ya, katanya ini dari mana nek gitu, ini panen tempat sendiri. Oh iya, jadi ya aku ya seneng lihatin masih ada kecipir gini, kenikir segala itu ya. Kalau kita cari-cari di market, kalau pas nggak ada gitu ya, kita cari di tradisional, orang-orang jualan yang kecil gitu ya. Kadang-kadang menggelar cuma ini aja, sedikit gitu ya, kita beliin ya teman-teman. Terus ini rebung juga ini ya teman-teman, ini mereka juga mencari rebung kayak gini ya. Ini rebung mereka jualan gitu ya, terus kita beliin. Jualan nih nenek-nenek yang jualan, percaya enggak, yang sering kita beli pisangnya itu ya, kita sering beli pisang untuk pakan si Bim Bim itu ya, itu yang jualan itu nenek-nenek. Terus dia itu nggak bisa jalan ya teman-teman ya, dia seorang nenek-nenek nggak bisa jalan. Dia kalau jalan itu pakai tongkat kanan kiri itu ya, pakai egrang gitu ya, yang untuk penopang tubuhnya itu. Ya itu, seorang nenek-nenek aja yang nggak bisa jalan masih berjuang mencari, ibaratnya mencari penghasilan ya, itu loh maksudku tuh. Kita yang sehat gitu ya, kenapa nggak lebih bersemangat gitu ya, yang sehat gitu ya, kayak kita ya. Itulah motivasi ya teman-teman, motivasi kehidupan. Jadi kita nih yang masih sehat, masih muda, ibaratnya yang muda lah maksudnya ya, kita masih tetap berkarya gitu ya teman-teman ya. Aku kalau lihat nenek-nenek gitu, ada yang sampai itu kakek-kakek tuh bungkuk untuk jalannya, dia bungkuk dia masih mendorong gerobak jualan sayur. Ya itulah, dia tetap semangat terus agar tetap kehidupan itu berjalan. Mungkin
mereka juga masih ada yang perlu dinafkahi gitu kan. Jadi nenek-nenek atau kakek-kakek tuh masih tetap berkarya. Aku sangat senang sekali kalau mereka tuh jualan terus kita beliin gitu ya. Jadi bisa untuk target yang kita kayak gini kita beliin lah gitu ya. Ya kita nggak tahu kehidupan orang kan. Nah, mungkin ya mereka memang sudah tua banget, sudah kayak gitu, harus memang bekerja ya. Terus mereka juga nggak mau leren juga kan ya, kayak aku gini kan nggak mau leren sebenarnya ya kan. Ya, selama kita masih bisa berkarya, masih bisa menghasilkan uang ya ayo lah tetep untuk bergerak gitu ya, supaya apa ini, tulang-tulang kita nih kayak anggap aja kayak olahraga gitu ya. Itulah sama dengan kayak mama dulu ya. Mama aku tuh gitu juga, nggak mau diam orangnya tuh ya. Mama tuh senang jualan keliling gitu ya. Iya, jualan keliling gitu ya teman-teman, jualan botok, jualan peyek, jualan apa aja. Mama tuh nggak mau diam. Mama aku tuh nggak mau diam, jualan jamu, jualan jagung godok keliling, jualan kacang godok, terus macam-macam. Makanya aku tuh jiwaku yang kayak suka dodolan gitu mungkin ya mengalir dari seorang ibuku yang gigih berjuang. Itulah masalahnya. Jadi kayak aku segala nih ya, sebenarnya aku males jadi orang tuh diem gitu, males aku pengen gitu, aku bisa cari uang ya dagang kah, jualan kah, atau kita keahlian apa gitu ya. Aku suka masak sebenarnya, aku pengen ya, kalau aku seneng masak tuh aku pengen punya rumah makan, aku pengen punya apa gitu yang kita memang bisa ya minimal kayak warung makan gitu ya, seneng aku. Atau sembako gitu, aku seneng juga jualan. Aku dulu kan juga jualan sembako, sampai sekarang kita ya dagang juga kan. Jadi gitu loh teman-teman, kalau jiwa bisnis kita nih nggak bisa hilang kalau memang kita senang gitu dari belajarnya gitu kan jiwanya. Itu bunyi melulu itu. Ini sampai kapan ini selesainya sampai kapan ini? Nah, mulai panas lagi, tadi mendung, sekarang terang ya teman-teman ya. Ini tanpa pakai lampu tapi padang, soalnya di tempatku nih ventilasinya dapur ini lebar banget teman-teman. Kita ini teman-teman, apa namanya nih, ini daunnya kok daun sih, apa sih ya kayak gini. Nah ini belungker kayak gini, melungker ini bisa dimakan. Ya Allah semua aduh, kotos aku keringat sumuk. Di dapur ini aku kasih AC bukan AC, kipas. Tapi kok tadi mendung, kok hujan gitu loh. Heranku tuh hujan tapi tuh sumuk. Ya Allah Gusti, seng itu juga kemarin pada ucul. Sengku tuh pernah lepas loh teman-teman, seng gudang itu loh. Aku kan ya rumahnya ada rumah kayu, rumah lama gitu kan, untuk gudang itu apa namanya, dekorasiku ya ini sebelah sini. Ini untuk garasi mobil, itu kan dulu gudang gitu, tapi lebar. Itu mobil 5 aja masuk. Jadi bangunan lama, bangunan tua itu nggak kubongkar ya teman-teman, soalnya kayunya ulin juga masih kuat. Nanti kalau kita ada rezeki lagi ya dibikin kayak ditambahin batako apa gitu. Tapi ya sik mengko lah. Kalau kita ngikutin bangun rumah terus gak ada habis-habisnya. Terus yang nempati siapa? Bikin rumah gede-gede juga nggak ada orangnya. Nanti anak-anak dewasa ya paling ya mbuh maunya di mana ya. Aku sih maunya itu namanya juga cita-cita. Aku tuh mauku nih, aku tuh pingin kalau punya tempat itu ya, anakku tuh tak bikinkan rumah satu-satu. Tak bikinkan rumah satu-satu ya kan. Tak beri tanah, tak bikinkan rumah satu-satu.
Aku ada anakku satu yang udah aku buatkan rumah sudah. Ya, bikinkan rumah sama aku ada tanah. Jadi ya satu-satu lah. Nanti kalau ada rezeki lagi anak satunya lagi. Nanti anak satunya lagi. Kalau anaknya banyak yang bikinkan rumahnya banyak. Kalau di tempatku sini sebenarnya ini tak bangun rumah, ini rumah 4 aja cukup, rumah 4 itu cukup itu. Cuman ya kan kelebaran juga nggak enak, rumah terlalu lebar. Rumah itu pikirku itu kecil tapi cekli gitu ya. Dan aku ini lebar sangat tombol tingkat, tapi itu yang bikinnya karena rumah asal jadi gimana ya, nggak apa-apa, disyukurin lah. Dulu aku yang nggak punya rumah, nunut orang dulu, nunut tempat orang. Ya sekarang udah punya rumah, disyukurin. Walaupun bagaimana rumah sendiri lebih baik, rumah sendiri. Kalau dulu kan kita ya ngontrak gitu ya teman-teman. Aku dulu tuh ngontrak loh di beberapa tempat, ngontrak. Aku pertama tuh ikut orang tuh 5 tahun. Habis itu aku punya rumah sendiri, punya tanah sendiri. Habis itu dijual. Habis dijual untuk modal aku ngontrak. Ya gak apa-apa, modal dagang kan. Jadi kita dagang jadinya tuh ya dipertaruhkan deh. Udah itu pas aku ngontrak 1 tahun, terus aku ngontrak lagi, pindah itu membawa orang banyak, membawa berapa itu, mungkin membawa 25 orang anak buahku, karyawanku tak bawa semua 25 orang. Pindah kita sampai berapa tahun ngontrak tuh mungkin ada 8 atau 10 tahun nggak tahu. Habis itu aku sambil bikin rumah sini ya gitu. Pokoknya tuh kita kalau belum punya uang banyak ya nggak gaya rumah, yang penting tuh usaha jalan. So, aku dulu ngontrak ya teman-teman ya, aku ngontrak masih di rumah gak punya ya, dan rumah gak punya tapi aku punya mobil dulu ya. Memang mobil itu buat usaha sih ya kan. Jadi aku ya si rumahnya ngontrak, aku udah punya mobil kijang tapi nggak di rumah. Mobil kijang itu untuk ngangkut tipir rongsokan. Pokoknya perjuangan gitu ya. Sekarang mobilnya udah dibuat modal juga. Ya semuanya kita nih ya kalau dagang itu guys, sak duwe ini nggih modal. Bener. Aku sampai jual rumah, jual tanah, terus jual mobil. Nggak apa-apa untuk modal. Itu teman-teman ya, kalau kita mau maju ya yang duwe itu yang kita punya itulah yang kita bikin taruhan. Kita bikin apa ya, kan nanti juga ada untungnya juga gitu ya. Ya habis itu ya kijang dijual, kita kan beli pickup gitu. Jalan semuanya kan, ada pickupnya satu sudah bisa buat usaha, terus jalan lancar usahanya, beli pickup lagi satu, jadi pickupnya itu 2. Terus ada sesuatu dan lain hal, pickup 1 yang hitam dijual. Dijual, tambah modal, dijual. Tapi terus habis itu aku bisa beli mobil apa lagi tuh, Skudo. Habis itu jalan lancar, kita beli mobil kecil, mobil Brio ya teman-teman ya. Jadi pokoknya jual, ada untungnya beli lagi. Kalau nggak punya modal lagi jual lagi gitu ya teman-teman ya. Tapi kan punya sendiri gak potong. Habis itu udah dijual. Jadi yang dijual apa itu? Oh ya, untuk modal itu mobil pickup 1, mobil kijang 1.
Terus tidak lama itu kita ganti beli untuk operasional kita beli Innova teman-teman. Kalau kita ke kebun-kebun ngelobi ke bos-bos itu kan harus pakai mobil bagus ya. Ya kita belilah Innova. Di situ kita beli Innova, masih jalan nih untuk ngelobi. Nah mari ngono, karena sesuatu dan lain hal lagi dijual lah mobil Brio kecil. Waktu itu kita belum ada pickup sih, pikir kita nih sudah ada pickup satu mau beli pickup lagi, terus sekalinya Brio nya dijual, nggak jadi untuk beli pickup, malah beliin mobil Pajero. Jadi mobil yang kecil itu diganti dengan mobil Pajero, akhirnya nggak jadi beli pickup. Lah mari ngono, sudah berjalan waktu, terus aku sudah bisa beli pickup lagi ya teman-teman. Pickup lama tapi gak apa-apa. Pokoknya orang tuh ya kalau mau usaha itu kalau semua kalau milik sendiri itu nggak apa-apa. Mau dijual mau beli, mau buat modal mau apa, yang penting modalnya sendiri gitu ya teman-teman. Ya kalau kita kepepet ya kepentingannya banyak atau pesanannya banyak ya kita ngutang bank lagi gitu. Ya gitulah teman-teman, nggak ada suatu usaha itu tanpa proses ya teman-teman ya. Pokoknya kalau kita ngeliat usahanya orang enak tuh ya aku senang liatin tuh, orang kok enak-enak gitu ya, apakah mereka juga mengalami proses kayak aku gitu ya. Ya aku nih duwe dijual wis dipertaruhkan nggih modal digadai, itu real kehidupan itu. Jadi gak enak-enak orang hidup tuh kok langsung mentereng tuh nggak ada. Kalau bagi kita nih ya orang biasa, orang rakyat kecil ya gitulah, mangane kelakai. Kita dulu ya kalau hidup susah dulu, belanja nggak ada, cari kelakai buat makan sayur. Jadi nggak pernah ngeluarin uang kalau cuma cari ini untuk masak ya teman-teman. Yang penting tuh ya kita nih nyadari ya, aku nih hidup suruh makan gini ya gelem, makan rumput gini kalau memang enak tak makan. Pokoknya ya ibaratnya kalau orang tuh gini, orang itu nggak usah susah duwe bojo yang penting gelem apa enek ya, aku gelem apa enek nyata pon makan suket ya gelem. Lah iki lak suket iki, aku tuh apa yang dikasih suami itu yang aku makan. Aku gak pernah meminta sesuatu yang melebihi batas kemampuan suami. Kalau umpamanya apa yang dibelanjakan ya itu yang aku makan gitu teman-teman. Tapi kan suatu saat kalau suami kita ini nanti berhasil ya kita njaluk apa ya dituruti, karena kalau kita nggak ada ya kita harus mengikuti keadaan gitu ya. Ya masih mangan karo sambel karo kerupuk kecap ya kudune manut gitu. Jadi nanti suatu masa kita ini nggak heran gitu loh. Jadi kalau kita pernah hidup susah gitu kita bisa mengimbangi diri kita. Suatu saat kita hidupnya berubah itu kita nggak akan jadi orang yang sombong, nggak jadi orang yang tinggi hati atau ya gitu lah. Solidaritas kita ke sesama itu lebih terasa gitu ya. Oh iya kayak aku umpamanya, alah aku ngelak wong susah ya kroso, karena apa, aku dulu juga pernah susah gitu ya. Jadi membuat diri kita ini lebih sensitifnya piye, sensitif dalam hal oh ya orang tuh memang harus tolong menolong ya, tolong menolong lah. Kalau ya kayak gini orang jualan kecil-kecilan kita beliin ya biar dia juga dapat penghasilan gitu loh. Ini cerita kehidupan real aja menurutku, tapi kalau menurut orang ya nggak tahu sih. Benar kalau aku nih
ibaratnya itu dijak urip rekoso, ayo. Tapi kan udah aku jalan, hidup susah sudah aku jalan. Nah, kalau sekarang hidup kita berubah ya itu pun karena kerja keras seorang bapak, ya kan, kerja keras, ulet. Dulu bapak tuh nggak mau pergi kerja sehari itu, takut nanti istri anaknya nggak makan, jadi dia tuh kerja terus jadi orang. Sekarang udah umur ya pensiun, pensiunnya dalam hal memang sudah ada usaha kan jalan, jadi dia nggak perlu bekerja, yang kerja karyawannya. Dulu mengawalinya ya terbata-bata, terseok-seok, terjatuh-jatuh, tergelundung komeng gitu ya. Makanya kita nih sebagai seorang wanita, istri, kita harus mendampingi suami itu sampai dia itu ke titik tertinggi, sampai dia sukses, sampai dia berhasil. Ya didorong dari belakang, dorong gitu. Didorong, dikasih support. Kalau belum berhasil yo kita nih jangan banyak protes, jangan banyak ngedumel, itu namanya mendukung suami. Jadi suami itu tenang. Kalau suami penghasilan seberapa, penghasilan ini 1.000 ya aja dintekne 1.000. Zaman dulu penghasilan seorang suami 35.000 ya kita makannya jangan 35 dihabisin. Jadi kalau belanja 35 ya umpamanya ya, disisihkan. Kalau belanja 20.000 ya semua keh zaman dulu 20.000, nanti 15.000 disimpan. Kalau kita nanti berasnya habis, uyahnya habis, ya gitu ya teman-teman ya. Pokoknya kalau cerita zaman dulu nggak ada habisnya. Saja terima murid susah ya aku. Paribasan mangan sego sambel. Yang penting anaknya sehat, badannya sehat semuanya, bisa sekolah, udah cukup. Itu aja. Ya ini aku kalau inget nyayur ini nih inget zaman dulu tuh ya kita nih om nggak perlu belanja, golek kelakai ini sudah seharian kita nggak usah ngeluarin uang, yang dimakan ya ini kelakai ini. Makanya sampai sekarang cinta banget sama kelakai, kayak anak-anak tuh suka makan ini. Satu hari nggak ada kelakai bingung. Kalau dulu anak-anak ya gitu masih kecil jalan-jalan ke belakang rumah dolanan lek rumbuk-rumbuk ngono ya udah. Pasti pulang tuh bawa ini yang melungker-melungker dibawa pulang. Jadi mainannya itu mainan yang membawa ini makanan kayak gini nih. Iya, anakku tuh pinter. Mainan di mana? Mainan di sini. Gitu, mainannya di kayak di kebun belakang gitu ya. Tapi yang banyak ininya pohon kelakainya gitu. Jadi tuh dia pulang tuh dia udah tahu kalau yang kayak gini bisa dimakan, kalau yang kayak gini jangan. Ada kan yang kayak gini yang nggak bisa dimakan, yang berbulu itu nggak bisa dimakan. Jadi anak-anak tuh tahu, oh ini nggak boleh dimakan, ini boleh gitu. Jadi pinter anak-anakku tuh. Sekolah masih berapa sih, umur 4 tahun 6 tahun gitu. Dolanannya terusan turut alas, namanya diajak tinggal di hutan Kalimantan ya gitu. Kalau zaman dulu anak-anak tuh pagi itu jam 5 itu sudah mandi, sekolahnya kan jam 6, jam 5 udah mandi. Soalnya mamanya nih sambil jualan warung, sambil ngopeni karyawan, masakkan karyawan. Jadi ya anaknya tuh jangan sampai nggak kurusan juga. Jadi aku nih biarpun
jaga warung, jualan, masakkan karyawan, yang ngurusin anak, sembarang kalir ya, seperti itu. Jadi wong wedok ki kudu super woman. Hampir selesai teman-teman, tapi kita cepet-cepetan aja ya, serut gitu ya guys. Jangan lama-lama, yang penting yang muda-muda gini aja kita ambil ya teman-teman. Terus kesel ini durasi ini berapa ini, nanti kelake doang. Yang penting kita ambil yang mudanya aja, kita tarik gini. Ini yang muda-muda kita tarik. Ini nanti kukuku ireng-ireng gitu pak kelake ini, tapi biar gak apa-apa. Kukunya nanti hitam-hitam dikasih jeruk. Ini nanti dikasih kutek, makanya tak kasih kutek supaya nanti kuteknya ini bisa dilepas. Ini baru aja tak kutekin. Nah, karena aku tahu kalau aku pegang-pegang kayak gini ada getahnya nanti hitam kukunya, jadi aku kasih kutek. Tapi kuteknya bisa dilepas, seret gitu. Bisa untuk sholat maksudnya. Nanti kalau mau sholat dilepas. Itu ya teman-teman. Kita ini di dapur juga gaya pakai kutek barang. Hampir habis teman-teman, hampir habis. Ini sudah hampir habis, dan biarin aja kotor semua nih mejanya. Nanti kita lapin lagi pakai sabun, kita sapu-sapu ya teman-teman ya. Ya Allah, sampai sak meneng biyen. Ini dia. Oke, ini bisa untuk besok teman-teman. Jadi kita kalau ini untuk besok itu harus diopening supaya besok nggak layu ya kan. Kita masukin kresek. Jangan dicuci tapi nggak dilebok nih kulkas ya. Jadi kita nih untuk mau makan aja kita harus begini dulu teman-teman. Ini namanya proses ya teman-teman, nggak segampang itu. Kalau mau makan kelate yang enak harus ini dhisik. Ini untung nggak golek. Coba golek, dadak cari terutusan, takut ada ular, ada kodok. Ini kan tinggal beli 15.000 dikasih semuanya. Kita nggak terutusan kemana-mana. Red gitu ya guys. Akhirnya tak sabar nih, akhirnya kerus gini tok ya akhirnya. Wis dapat semuanya yang lungker gini enak loh teman-teman. Nah ini kan kelihatan yang lungker gini mau enak. Ini dia, tinggal kita putik gini. 6 iki. Dapat satu bakul teman-teman. Nah nih, ya Allah rebet kabeh kayak ngene iki. Piye tapi bisa sekalian ya tempatnya teman-teman ya. Terus ben punya aku sini tempatnya kotor ben. Nanti aku ngambil tempatnya, nanti kita bersihin. Ini kalau ini kan kalau ini kita gini teman-teman. Nah kita sekalian gini. Itu apa? Rebung teman-teman. Kita ambil yang mudanya. Ini jenenge sayur apa? Sayur gedek. Sayur gedek. Ya Allah. Mudah banget ini teman-teman. Mudah banget nih dia. Nah, mudah banget sayangnya ini teman-teman, mudah ya. Wes, kita kumpulin sini. Pokoknya reget-regetan kumpulin, ini juga wes resik. Ini teman-teman. Nah, terus ini teman-teman. Nah, ini mudah kalau kayak gini. Jadi kita memotong sendiri. Jadi kita kalau makan tuh jelas mudah gitu kalau beli yang kayak gini. Tapi kalau yang beli udah dirajang gitu kadang-kadang tuwek, dicokot tangan lawak. Gini ya teman-teman ya. Kita buang ininya teman-teman. Ini jenenge rebung. Enaknya.
Wow, kita buang ininya teman-teman ya, sing jebuk sing nomang. Ini teman-teman, sayur gedek iki ben gak duwe isin. Aku ora duwe isin aku. Iki sayur gedek. Yeay, kita punya sayur kelakai dan sayur rebung ya teman ya. Gak apa-apa, kita punya rebung. Kita openi dulu sekalian aja syutingnya daripada satu-satu. Ya Allah, iki kering iki pisan. Ya Allah, aku lek mangan lak dawa iki nggo. Iki. Yo kok akeh. Kira gak ono wong kok. Nah ini teman-teman, kita makan rebung. Nah, iya teman-teman nih. Ternyata masih muda. Kita makan bambu ya teman-teman. Ben anu biar nggak tahu malu. Ya teman-teman, ada yang gede rebungnya. Mari kita open ya teman-teman. Sayang banget ini muda nih. Muda ini teman-teman. Muda ini teman-teman. Allah, kayak apa toh ya? Masak fogging. Mau sing nek fogging. Gitu teman-teman, kalau kita nggak sabar-sabar gitu. Ini kita bersihkan ya teman-teman ya. Ini nah ya Allah, mudah-mudahnya ini teman-teman. Mudah banget ini teman-teman. Ini rebung ya Allah, ini sayur rebung enak gitu teman-teman. Nah ya Allah, kuping lagi kan kuping itu ya, gedenya segini ya teman-teman. Ini rebung ya teman-teman, ini rebung segede ini dan mudah. Kita dulu bambu ini untuk perang ya, bambu runcing untuk melawan penjajah, tapi sekarang kita potong. Wow, mudah teman-teman. Pokoknya seneng banget aku. Dikasih sayur gini seneng banget, ngalah-ngalah kayak daging. Udah ya teman-teman ya, video aku akhir sampai di sini ya. Nanti nggak kedengeran ya. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Thank you.